Okay, I'm fine. Kincana. Kincana. Problem solving adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Sakit. Bagaimana keadaannya Roy sekarang? Baik. Bagaimana dengan masalah-masalah yang kemarin itu? Apa berjalan dengan lancar? Iya. Untuk masalah yang kemarin itu dengan pemberian motivasi ataupun dorongan dari Bapak itu saya sudah lakukan dan saya sudah laksanakan. Bagaimana saya menyikapi ataupun bagaimana cara saya untuk tidak bolos kembali dalam dunia dalam menyikapi hal tulis-menulis saya. Jadi saya sudah terapkan sedikit demi sedikit walau tidak berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Kok sekarang kenapa kok mukanya kayak agak murung? Apa ada masalah lain lagi? Iya, di sini kan saya kan pernah jadi pengalaman memimpin organisasi. Jadi saya permasalahan yang saya alami pada saat ini yaitu bagaimana kesemangatan seorang anggota. Berarti kamu sekarang jadi ketua di organisasi? Iya. Jadi masalah yang saya alami itu kesemangatan seorang anggota dalam meningkatkan kepedulian terhadap organisasi. Jadi kalau misalnya ada acara di organisasi, seorang anggota masih berkeliaran, tidak peduli terhadap organisasinya. Jadi mereka masih belum tahu apa manfaat dari organisasi. Cuma sekedar ikut-ikut teman. Iya. Lalu langkah-langkah apa yang mungkin Roy lakukan untuk mengatasi hal tersebut yang sudah dilakukan itu? Jadi ketika anggota itu bolos dalam organisasi ataupun tidak nimbrung dalam organisasi, saya sharing-sharing sama senior. Ataupun kemarin saya waktu diklat ada seorang anggota tidak ikut diklat, malah mereka berkeliaran di luar pondok. Padahal sudah daftar diklatnya. Iya, padahal sudah daftarkan diri bahwasanya mau ikut diklat, tapi mereka tidak datang karena mungkin ada alasan-alasan yang tidak saya ketahui. Tapi setelah saya sering-sering sama senior, sama atasan saya sih. Jadi di situ saya senior itu memberikan motivasi baik kepada saya ataupun kepada anggota tersebut yang mengalami tidak semangat dalam berorganisasi. Jadi di sini faktor penghambat dari organisasi berjalannya keefektifan seorang anggota itu sangat menunjang terhadap kemajuan organisasi. Jadi mungkin ada solusi yang sudah dilakukan kepada anggota oleh Mas Roy ini. Jadi solusinya yaitu kepada anggota ketika mereka sudah sampai pada waktu, kalau misalnya ada kegiatan diskusi dari teman-teman anggota ataupun di organisasi itu harus tepat waktu dan tidak ada alasan yang mungkin masih tidak masuk akal. Ya, kayak gitu. Jadi ketika sudah sampai kepada kegiatan tersebut, jangan masih berkeliaran ataupun masih bergurau di tempat-tempat ataupun di kamar-kamar masing-masing. Mungkin Mas Roy sudah mencoba berkomunikasi dengan mereka. Iya,
Jadi selain saya berkomunikasi dengan anggota, saya berkomunikasi dengan senior bagaimana kedepannya organisasi ini dibawa, apakah baik-baik saja ataupun intinya saya minta saran kepada senior. Baik, seperti itu. Mungkin menurut Mas Roy itu bagus ya, seri-seri ke senior, tapi ke anggota itu bukan hanya berkomunikasi berkomunikasi yang pendek-pendek saja, cuman nanya kamu kemana deh, kok nggak hadir, ayo rapat deh sekarang, ayo sekarang ada agenda itu. Tapi harus juga berkomunikasi mencoba lebih intim, Mas Roy. Intinya, kamu kenapa tadi kok nggak ikut organisasi? Apa alasannya? Mungkin ada alasan-alasan lain yang menyebabkan anggota itu tidak berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Mungkin ada bertengkar sama teman gitu, tidak bercerita. Mungkin bisa berkomunikasi, mencari solusinya dengan Mas Roy kan sebagai ketuanya gitu. Jadi bisa mencari jalan keluar gitu. Kalau hanya intinya miskom ya, kurang komunikasi gitu ya. Kalau udah masalah ya langsung pergi aja dari masalah organisasi tersebut gitu. Jadi langkah saya ketika anggota itu tidak semangat di dalam berorganisasi itu, permisi Mas ya. jadi kesemangatan dalam anggota itu harus kita tingkatkan kembali, baik baik kemauannya ataupun hal-hal yang mungkin mereka sukai apa aja itu. Langkah-langkah saya itu hal apa yang perlu yang diperlukan oleh anggota itu. Jadi saya sharing kembali kepada senior bahwasanya hal yang dibutuhkan dalam anggota, semisal anggota butuh refreshing ataupun hiburan-hiburan. Jadi jadi itu yang menjadi keefektivitasan dalam berjalannya organisasi. Iya, seperti itu. Nah, untuk kemudian Mas, kan di organisasi itu mungkin ada, nggak mungkin ya, pasti ada pengurus dan ketuanya juga kan, dan anggota. Nah, yang ini harus ada kesadaran dulu dari kakak-kakak seniornya gitu. Kalau kakak seniornya misal pengurusnya tidak aktif, bagaimana anggotanya mau aktif seperti itu? Nah, mungkin Mas Roy ini sebagai ketua kan bisa dirembuk kembali sama pengurus ya, agar bisa sama-sama merangkul gitu. Bagaimana ini kok anggota tidak aktif gitu? Terutama dari yang lebih atas gitu ya, diperbaiki dulu, baru kemudian ke anggota. Jadi di sini saya kan di dalam organisasi ada rintitan struktur. Jadi di sana saya membagi job ataupun divisi-divisi yang mengurusi, misalnya di dalam kepengurusan itu kurang solidaritas. Jadi di sini dalam organisasi itu di struktur. Jadi di sana saya memeta kalau misalnya anggota itu kurang semangat dalam organisasi, jadi ini yang mengurusi. Kalau misalnya dalam organisasi tidak menjalankan suatu visi dan misi organisasi, ini yang mengurus. Jadi di peta-peta sudah bertanggung jawab itu perpetaannya. Iya. Jadi kalau misalnya di ketua itu mengurusi bawahnya ataupun mengurusi struktural yang berpengaruh ataupun struktur yang bisa membawa anggota untuk semangat kembali. Jadi hal-hal yang intinya hal-hal yang berpengaruh terhadap anggota sehingga anggota semangat kembali untuk melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh organisasi. Ya, kembali ke tadi ya Mas.
kalau sudah ditetapkan itu kan pengurus itu kan sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau masih kurang dalam keaktifan anggota ya, kembali yang pertama tadi kembali ke komunikasinya kurang berarti antara pengurus dan anggota, kurang solid gitu mas. Gitu. Mungkin bisa diterapkan dulu komunikasi dulu ke sesama pengurus anggota, bisa disolidkan lagi gitu mas. Gitu. Mungkin seperti itu ya, mungkin bisa diterapkan dulu. Jika ada bagaimana lagi, mungkin bisa konsultasi lagi ke sana seperti itu. Iya. Mungkin hanya itu ya. Iya, Mas. Terima kasih.